deteksi dengan mudahnya ketika menggunakan Mountain Shocker dan juga Fury of the Phoenix. Lalu ada Kalea juga yang ditutup. Ini berarti mau main assassin kali ya. Menghindari pick off ya. Menghindari pick off. Terror Queens yang sesuai ekspektasi ya. GG apakah dina Hilda-nya? Kalau buka itu sih yang jadi pertanyaan. Hilda ya. Hilda. Karena selalu ya dari kemarin Hildanya ini mengganggu karena ya gaming Hilda terus juga mainnya ke arah assassin. Tapi Lunanya dulu nih yang mau di shutdown dengan Chuzin Ben. Spek ya. Ngancurin momentum banget, hero-hero yang deket. Tapi sebenarnya perlu banget nggak untuk nge-ban Chuzin? Kalau emang gameplay mereka pakai hero yang jalan kaki ya. Ya, Oke. Kayak Hylos, apalagi tadi kayak tadi Esme sih. Esmeralda. Soalnya tadi apalagi dengan performa Lunalin sendiri ya. Is picking. Itu ngerepotin banget formasinya sebenarnya. Oh, good band. Arlot. Mereka tutup Arlotnya biar nggak ada combo Fredrin Arlot. Jadi sekalipun ada Fredrin nggak seagresif itu di early game. Ya, cuma untuk first pick nih yang masih jadi pertanyaan kita semua ya, mau deny Hilda atau ya mereka bisa ngebuka beberapa hero prioritasnya. Badang kemarin sering banget jadi pilihan utama. Wah, Ashley. Oh, Waduh. Gila emang. sabar katanya, diem dulu, ntar siapa yang nangis. Wah. Asli ini emang Mentality ya. auranya beda ya. Iya, jadi spotlight banget ya. Cici. Wow. Cici first pick ya. Aku kayak melihat Cici first pick ini nggak menjadi sinyal kalau misalkan gaming gladiator main tank jungle semenjak tadi game pertama sih. Kayak mereka lebih ke deny aja. Yep. Takutnya ternyata diambil sama Terror Queen dan cicinya Terror Queen ini bakal ngacak-ngacak belakang. Iya, benar-benar. Dan harus perlu di note juga ya. Ini sebenarnya Farsa untuk beberapa mid cukup populer. Cuma untuk Terror Queens enggak loh, nggak kelihatan loh untuk di MW ini ya. Untuk Lunalin dia lebih suka Cetian yang mungkin bisa di pick sekarang. Dia lebih suka hero utility. Utility. Dia hero yang rotasi, dibanding connecting Farsa fight ya. dia. Dibandingkan Farsa yang rotasinya sendiri, mendingan dia rotasinya bareng sama roamernya. Nah, tapi ternyata sekarang dijawab nih, Gon. Gatot, musuhnya Gatot. Dia main bersama dengan Farsa. Wah, Gatot bisa diambil kiri dong. Bisa nge-cancel Feather Airstrike dong. Cici, tapi ya Gatot XP nggak masalah sih. Gatot kayaknya masih fine dan masih bisa dibawa untuk roamer juga untuk gaming gladiator. Mereka punya 3 kali pick dan juga 100% dari Gatot kacanya. Atau dengan Lancelot lagi nih, yang dimana Lancelot sendiri bisa mengancam langsung juga ke Farsa. Dia langsung dive ke belakang dengan puncture. Dan ditambah lagi dengan adanya Cici. Jadi ada 2 target nanti yang bisa diacak-acak juga oleh teman-teman dari gaming gladiator. Ini debutnya Farsa loh ini. Suara Hayabusa sudah muncul kembali lagi dengan Assassin nih berarti. Dan ini kontes yang kemarin kita lihat berkali-kali ya antara Hayabusa sama Joy head to headnya. Tambah dengan adanya Gatot Kaca. Ya sesuai prediksi lah ya, Gatot Kacanya langsung di otomatis Ya, pick betul, karena ada Farsa. Dan ini debut untuk Farsa untuk dari sisi TQ atau Lunalin. Jadi aku pengen lihat juga sih impact apa. Ditambah dia lawan Gatot Kaca dan juga Hayabusa. Ini agak sedikit tricky sebenarnya dari sisi positioning dan timing untuk Feather Airstrike. Badang kah di sini akan dipick? Badang untuk roamer. Oh, yeping lu. Itu Nggak, ya gitu ya? artinya ya. Ya. Enggak dong, itu asumsi kita aja. Say hi. Oh, say hi tuh. Halo. Hai. Ada Midnight, shout out Midnight. Shout out Midnight. Banning. Oke, jadi tahu Granger ditutup. Dan kalau untuk gaming gladiator ya ngelihat kayak gini, tipikal frontline apa nih yang harus dieliminasi? Apakah emang cari yang kayak badan tebal atau utility? Nah ini. Itu. Hilda. Karena pasti badan tebel dulu sih. Sebenarnya Kayak bisa bakal repot nanti tahunnya. kayak di first game jadinya Lancelotnya Iya. jadi agak sedikit gak bisa ruang geraknya kesempit lah. Dan sebenarnya tadi ada lempar koin ya, pilih Hilda atau Irital di pick ketiga untuk dari Terror Queen. Sepaknya keputusannya yaudah kita ambil Irital dulu, mobility. Tadi juga sebenarnya impactnya luar biasa di game yang pertama. Pengen direplikasi lawannya tapi Hayabusa loh, sedikit lebih susah sebenarnya. Aku merasa kayak bukan band, tapi pick dari Irital ini lebih menuju kepada maksain gaming gladiator Ya. untuk main 1-1 atau ngepick 1-1 dalam keadaan mereka bakal kalah laning. Oh, jadi Jadi kayak tantang lagi. Iya, ditantang lagi kayak lu mau ambil 1-1 kan. Ini kayak draft yang membuat 1-1 bisa di-enable. Yep. Tapi kita deny dulu 1-1, jadi ambil counternya duluan, Iritalnya dulu. The next board ini anyway
good band sebenarnya karena menandakan kalau misalkan nanti bawain Cici di EXP ketemu sama Xbox, dia bakal kalah Pog. Oke. Untuk membuat nyaman ya dari segi XP ini karena ya dari tadi juga kita ngelihat matchup XP inilah yang bakal jadi satu penentu juga. Dan untuk Terror Queens Your team is dengan posisi seperti ini, Badang akhirnya muncul lagi. Itu tadi yang sempat aku mention untuk pick yang ketiga, tapi ternyata karena Badangnya nggak di ban, ya udah. Tapi emang poin terpentingnya lebih baik band Hilda dibandingkan dengan band Badang. Benar. Menurutku pribadi juga begitu. Karena Hildanya begitu menjengkelkan, tapi dengan adanya Badang berarti menandakan satu pick terakhirnya ini akan sangat-sangat memudahkan untuk Varsha. Karena udah ada Badang, jadi harus ada lagi nih yang bisa nge-enable permainan dari Varsha dan Joy-nya. Dulu nggak sih untuk TQ? Kalau gitu Badang Romaja, Glue buat nemenin Varsha juga, nambah badan juga. Cuman kita lihat ya, GG 2 hero terakhir crowd control mereka menurut aku juga bisa dibilang bisa ditambahin lagi. Apa ya, Harit kah? Kimi, bener Kimi ternyata mereka. Kimi dan Kari ya. Wow. Kimi dan Kari malah. Oke. Even last pick-nya adalah Lolita, aku nggak kaget karena ini bakal ngejawab banget dari Terror Queen. Oke, berarti mainin flexnya ya. Main flexnya, karena ya kekuatan dari second pick mereka bisa main flexnya. Kimi juga cukup merepotkan, Baxia ternyata di bandnya sama tim dari Terror Queen. Jadi kalaupun emang last pick-nya adalah Lolita, ya emang mereka butuh untuk bisa ngedinai dari Kiminya sendiri. Oke, masih sangat possible ya untuk Lolita nanti dimunculkan. Tapi kalau ngelihat dari Gaming Gladiator dengan lineup yang udah lengkap, winning condition yang paling mungkin untuk mereka dapetin game ini? Kalau aku ngelihatnya yang penting mid game dan juga ya ini funnel gold ke Kari sih. Ya pasti, enable Karinya, Enable late game Karinya. udah pasti bakal secure banget. Tapi hati-hati sama Khalid, karena Khalid udah pasti menang di area semua. Oke, kalau gitu ini dia untuk drop dari game yang kedua. Dan kita akan langsung menyaksikan masih di babak semi-final kita bersama dua casters kita, ada Al dan juga Ranger, Mas. Oke, thank you so much untuk para panelis kita. Ini permainan yang bisa kita bilang agak cukup barbar dari game yang pertama ya, Ul, ya. Tapi di match pertama ini, game kedua, gue bisa ngeliat ini akan jauh lebih bermain agresif untuk Terror Queen. Harusnya ya. Dia punya early damage soalnya. Tapi harus disiplin loh. Soalnya tadi mereka agak sedikit keserimpet sama ketidakdisiplinan juga. Namun kita akan langsung menuju ke game yang kedua nih untuk di Best of 5 series antara Gaming Gladiators dan juga Terror Queen di semifinal MWI. Karena satu tiket ke Grand Final masih akan kita cari di match ini. Terlihat sebenarnya ternyata bukan di ban atau bukan diambil slotnya. Memang dibanting lagi aja nih sama Gaming Gladiators dengan Nicolette. Iya. Kali ini menggunakan Hayabusa. Oke. Mungkin dia akan coba untuk peruntungan mereka yang kedua. Tapi ngomongin ke arah perpasukan dia dari Terror Queens yang sekarang menghadapi Sayori, ini mungkin nggak bisa langsung head to head di depan seperti ini. Ini nggak bakal baik untuk mereka. Poking damage tanpa ada barter itu nggak baik banget sih. Yap. Tapi untuk sekarang Ku-nya juga udah terpaksa untuk mundur lagi ya. Positioning dari Asle yang cukup baik juga mencari informasi. Tapi hati-hati, Ku harus mundur dulu. Dia nggak terlalu bisa sebar-bar tadi ya, karena dia Badang gitu bukan Hilda. Wah, dan mungkin bisa kita bilang Barbarnya nanti kali ya, sekali loncat mungkin. Nunggu momen ya. Nunggu momentum mungkin ada di sana. Dan ngomongin ke arah Terror Queens yang dia masih menggunakan Irrital, poking damage di early mungkin akan sedikit berasa. Cuma untuk head to head nggak bakal worth it sih nanti di arah late game kalau misalnya head to head antara Irrital dan juga Kari, karena yang satu bisa di counter pakai WLN, yang satu enggak. True damage ya soalnya ya dari Karinya juga. Tapi untuk sekarang ternyata early aggression belum kelihatan justru ya, karena memang secara laningnya ini benar-benar lagi coba untuk dikuasai dulu nih sama Gaming Gladiators dengan adanya Sayori. Dia ngebuat dari Ku-nya juga nggak bisa screening dengan leluasa, dan Lunalin rapid boots loh. Dia benar-benar mau memanfaatkan movementnya juga, rotasinya juga, biar ya dia nggak terlalu mengandalkan wings by wingsnya aja. Dan sudah mulai terlihat adanya penyeberangan yang dilakukan oleh Rui untuk mencari adanya pencurian jungle, tapi belum berhasil. Ini tipe darah cukup besar, kenapa? Karena udah ada level 4 dari beberapa pihak. Tapi nampaknya Shadow Kill menunjukkan Rui. Retribution tidak mau terlalu terburu-buru, zoning belum dilakukan oleh Arya. Tapi tertangkap oleh First Breath dan juga First Gun yang keluar. Membuat harus dengan Terror Queens sama Executor dan Ashley. Satu Unbreakable yang hampir menumbangkan Khalid. Lain Rurina masih bisa selamat, dan Rui sepertinya mereka akan lepaskan tampil yang pertama. Oh,
Really? David dan ya dilepasin kayaknya. Iya. Menjadi pilihan Oh, yang sangat ternyata. wise, tapi nampaknya walaupun pilihan yang wise, tapi tidak membuat mereka mendapatkan keuntungan, malah kerugian yang luar biasa. Iya, karena tahu juga ya tadi, dan keputusan sebenarnya udah bagus ya untuk Terror Queens. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya, melakukan kontes ke area dari turtle-nya. Early yang cukup baik untuk Gaming Gladiator saat ini. Goldnya ini memang nggak terlalu banyak diganggu ya, memang dibiarkan dulu mandiri. Tapi secara level dengan adanya bantuan juga sharing dari turtle, ini Panda satu level di atas dari Chikoshi. Sementara dari bottom lane, first pick terhadap Cici dari Gaming Gladiators terlihat ya masih oke gitu. Kalau tadi kan kita ngeliat Esmeralda selalu menjadi korban terus menerus sampai menelan 10 kali poin death juga. Dan sekarang dengan dia bisa ngebalasin keadaan juga. Sementara kali ini Ku bakal ditangkap. Bosnya itu sangat besar membuat melepaskan dari tim game Gladiator sedangkan satu poin kita lihat untuk nowhere Crowley. Dia bermain dengan flanking diving ke arah belakang. Dia gak memperdulikan Sayori, Arya, Asma atau Panda. Dia gak peduli. Targetnya Nicolette, gak ada Quetzino, dive in. Dapetin point kill. Flanking masih menjadi poin yang sangat penting. Wow, walaupun ya tadi kita ngelihat dari satu level ya Under dan Chikoshinya, tapi full plating hampir saja bisa didapatkan. Walaupun memang terusir dengan adanya spinning like wheel. Ini targeting dari Rui ya udah backliner aja, udah nggak ada Quad Shadow, udah tahu Nicolette tabrakin aja. Dan ini dia untuk instant replaynya bermula dari Ku yang memang terekspos ya posisinya. Dia nggak sempat juga untuk ngeluarin combo face practice breaknya juga. Nicolette udah nggak ada lagi Quad Shadow, nggak ada lagi juga Shadow Kill. Ya udah, kena deh dia seteruman dari Griffin Beats. Itu gak peduli ada Nggak apa peduli. di depan Cuek, mukanya. cuek. Cuek. Stay tuned. Selamat yang dikontak 1 damage dari Federal Strike. Berhasil mendapatkan Gaming Gladiator di saat mereka harusnya full squad menuju ke Tato. Dan hilangnya Arya dalam 6 detik harusnya masih bisa dimanfaatkan waktunya ya untuk hadir kembali nantinya di area dari turtle-nya untuk bisa membantu setup. Tapi ya Terror Queen gak akan menyia-nyiakan waktu yang ada sih. Mereka udah mulai kembali untuk mencicil keberadaan dari turtle-nya dan di zoning oleh Hilang Rina dan juga Ku. Iya. Oh reset? Oh, Reset. terlalu jauh penarikannya. Ini entah mengapa menurut gua itu menjadi sebuah kelalaian yang tidak boleh diulangi. Karena kalau mereka ulangi, bayangkan kalau tadi Hayabusanya dalam on position. Itu pasti akan di-dive in, pasti akan ada team fight. Tidak terelakkan ya. Bahkan Tidak bisa terelakkan. curi juga kan tadi. Oke, Boleh tapi mencuri, point kill juga dapat. Curi, point kill, segala-gala. Tapi Nicolette memilih untuk bisa memanfaatkan lagi waktu yang lain ya, di mana lane bawahnya coba untuk didorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu buah turret sebagai pertukaran atas hilangnya turtle yang kedua. Gold difference emang nggak terlampau jauh, tarik-tarikan juga 1000 tadi yang dipegang sama Gaming Gladiator sekarang udah mulai disamakan juga kedudukannya. Ini asuransinya bakal tetap nantinya ada di kedua belah gold laner dan juga jungler sih. Memang iya betul sekali, ada asuransinya ada di gold laner atau jungler. Tapi high ground-nya yang membedakan. High ground, iya, high ground-nya ini sih yang akan cukup membedakan sekali. Dan kondisinya, jangan lupakan, asli, kali ini bisa dengan avatar upgrade mencegah Lunalin. Fully cover defensive. Hilang Rina, salah satu EXP laner yang menurut aku cukup harus disegani. Malah untuk 2 game ini, aku nggak ngeliat pergerakannya maksimal sih. Aku nggak sama sekali ngeliat pergerakan dengan maksimal dari pasar dengan Arya. Dengan Federasi satu ini kembali dan bahkan berhasil melenyapkan Arya untuk kedua kalinya. Iya, dan dia bahkan dengan adanya Vengeance juga nggak menjadi sebuah jaminan keselamatan ya. Dan Sayori harus mundur dulu karena sebenarnya kalau melihat dari Asley, dia punya area of effect, dia bisa menjadi sosok initiator nantinya dari Gaming Gladiators. Tapi masalahnya follow up damage-nya ini masih DPS banget. Jadi masih belum cukup nih damage per second yang dimiliki sama Gaming Gladiators di menit ke-6. Ya. Semenjak juga memang keadaannya lagi tertinggal. Kayaknya Panda masih butuh defensive item juga nggak sih nanti respect untuk magicalnya? Nah, let's go. Maybe Rose Gold atau mungkin nggak masalah juga kalau dia mau Athena sekalian. Nggak masalah. Kenapa aku bilang nggak masalah? Karena kondisinya adalah ada Joy. Kalau mungkin nggak ada Joy mungkin berbeda tapi ini dia Unbreakable yang gagal membuat melepaskan dari Victor Rokin berhasil mendapatkan first break di mereka. Arya 3 poin dead. Di saat Tato, di saat momen penting, di saat poin yang harusnya mereka full squad untuk kesekian kalinya Arya. What happened? Yes, dan juga 2 damage dealer dari Gaming Gladiators yang memang notabene adalah marksman. Ini sangat-sangat kena outrange dari Farsha.
Dia lagi mukul, dia lagi ngehit, yang dimana DPS-nya juga masih rendah. Ini kena burst dari Feeder Astrek juga udah langsung kocar-kacir mundur dan bahkan nge-skip ke arah Glowing loh. Langsung fokus ke arah Genius untuk saling membantu juga untuk Joey-nya. Ya, setuju. Pergerakan menuju ke arah Glowing ini mungkin mereka bisa ambil keputusannya ketika mereka sedang leading kali ya. Mungkin kalau kasusnya nggak leading berbeda, tapi Nicolette kali ini damage-nya terbagi, tapi Nicolette satu coach yang terakhir Luna Lenda tidak jauh untuk pulang. Satu hit dari Nicolette berhasil melakukan point kill, tapi dengan coach yang dia miliki apakah dia mau defensive asli hampir saja bisa melakukan Nicolette dan pakai double kill. Ini mendapatkan atas penyelamatan yang luar biasa dari asli. Memang barter mereka dengan Sayuri, tapi worth total dengan 3 poin kill yang mereka dapatkan. Sangat ya, total, dan akhirnya Rui-nya juga agak sedikit kedelay pastinya untuk bagaimana dia bisa memanfaatkan pattern farming yang dimiliki. Ini ngeri sih ya, udah mulai kerasa damage dan Nicolette kembali yang menunjukkan bagaimana mekaniknya juga sebagai jalur asli, tapi Chikoshi hati-hati. Dia langsung maju dan itu hanya gertakan saja, ternyata lebih fokus untuk bisa menghasilkan outer middle turret. Sementara kalau ngeliat dari live-nya lagi fight, Chikoshi-nya tumbang. Iya, karena tadi ada satu Quad Shadow walaupun nggak kena ya. Walaupun nggak kena, tapi itu impactful banget karena Quad Shadow di depan mata dan Speedy Lightfield bergerak sama Hiloria. Kali ini harus mundur ke belakang Speedy Lightfield. Ini dia, DJ Kali on the floor, DJ Panda. Lagi rame tuh. Tapi untuk outer middle turret sekarang akan coba dibalaskan kembali keadaannya dari Gaming Gladiators. Tapi ingat ada Varsha juga dan ngeliat Panda kena 2 tetes langsung hampir hilang. Dan dia bisa melenyapkan lot dengan cepat. DJ Panda, Cikiwir. Kali ini nggak boleh dibiarkan begitu saja. Oke. Balik lagi masih dengan flanking sih sama Lunalin sih kombinasinya kayaknya. Oke, dan Chikoshi juga udah lumayan kerasa pastinya dari critical damage yang bisa disumbangkan dengan terselesaikannya Berserker's Fury. Kena Kochido-nya. Tapi enggak ya, nggak mau di-commit juga karena ada hal yang Di-commit. Dia menunggu momentum terlebih dahulu. Nunggu cover dari Registration for Nothing. Membuat melepaskan dari tim Terror Queens. Kembali mereka kehilangan tanpa ada barter sama sekali. Still, menuju ke lot kayaknya nggak mungkin. Dibiarkan kayaknya bakal lebih possible. Kenapa? Karena kalau mereka biarkan, mereka masih punya holy defense. Itu nggak terlalu bermasalah untuk mereka. Tapi Chikoshi, dia barter ke arah gerobak yang possibility-nya dia bisa tumbang loh tadi. Oke. Dan hilang 2 pemain, kehilangan dari Lord-nya juga menjadi titik balik untuk Gaming Gladiator sekarang. Satu buah endless battle sudah selesai dari Nicolette dan menuju ke arah top lane Lord-nya. Pengawalan seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Gaming Gladiators, karena harusnya mereka akan fokus dulu nih untuk ngancurin outer middle turret nih yang dari tadi benar-benar dijaga mati-matian sama Terror Queen. Iya, mereka membutuhkan defensive menuju ke arah purple buff mereka. Jadi mid lane-nya bakal coba di semaksimal mungkin. Tapi Speedy Light Will dari DJ Panda benar-benar tidak bisa dipungkiri membuat Healing Marina kali ini harus bertahan. Lihat sampai coba untuk ditahan damage yang mereka berikan. Gak bisa ya? Gak bisa. Dan one by one situation dalam bottom lane dihindari oleh sosok dari Rui. Dia memilih untuk defensive, tapi flicker dari Sayori menandakan informasi yang cukup mahal untuk Iritel ataupun dari Rui. Oke, Lordnya bisa di defense, tapi akhirnya pertukaran yang ingin dilakukan dari tadi oleh Gaming Gladiators adalah outer middle turret. Memilih untuk mundur lagi secara disiplin, keadaan sekarang sudah mulai berbalik. Gaming Gladiators mereka sangat punya kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan di game kali ini sekarang. Aku setuju sekali. Untuk bisa menyamakan kedudukan mereka punya possibility sangat tinggi. Tapi yang mereka juga harus ingatkan adalah dengan kondisi dari Iritel yang belum punya burst power dan juga nanti bersama dengan Pasha yang belum keluar maximum powernya, mereka nggak boleh berpuas diri. Mereka harus mainkan laningnya dengan baik dan benar. Bayangkan kalau dari 2 power tersebut berhasil mendapatkan maximum power, berat banget sih, dan gue suka banget tepuk balon yang diberiakan di stage dari EWC MWI. Tapi ngerasa nggak, Ku ini kalau nggak pakai Hilda powernya sedikit menurun? Yes, betul sekali. Karena nggak ada moving speed untuk dia bisa lari atau kabur dari jeratannya. Iya, sama gameplay yang tipikalnya juga berbeda kan. Kalau Hilda kan screening dia lari-lari, dia Vision cari-cari ke jelas. depan. Iya, dia kan lebih nunggu nih kapan momen bisa dia ciptakan. Nah, tapi yang kenapa dia nggak nunggu momen yang dia ciptakan barengan sama Iritel? Karena damage dari Pasha dan Iritel udah pasti dapat 1. Udah cukup ya. Dapat 1 minimal. Dari tadi yang damage-nya selalu cukup selalu Gaming Gladiator karena mereka punya carry. 302 bro. Bocor ya. Bocor semuanya Terus dan rocok. rocok. Oke, dan ya mungkin yang belum ditemukan yaitu momentumnya sih.
masih agak sedikit ragu-ragu sepertinya. Transisi lagi dengan adanya hero-hero screening, dengan hero-hero momentum untuk Ku yang memang ternyata kalau kena disable ini menjadi sebuah hal yang membuat dari Terror Queen dalam keadaan sulit, nggak leluasa. Walaupun memang so far ya kalau lihat dari Lunal ini ya dia KDA-nya masih aman aja gitu, nggak yang benar-benar keganggu. Tapi powernya menurun. Ya, yang gue lihat di sini punya chance. Kenapa? Karena Panda kan pakai flicker ya. Ini terlalu banyak sisi. Kalau untuk tim Terror Queens bisa dapetin Panda dengan Fist Break dan juga Fire Strike ataupun Heavy Crossbow. Cuma kalau dia nggak coba barter antara Ku dengan Panda dan cuma selalu Ku aja, akan terus seperti ini. Gimana cara dia bisa menangkan fight-nya dengan catatan dia bisa dapetin Panda. Alright. Tapi dalam keadaan yang cukup unggul sekarang Gaming Gladiators, mereka akan memancing sedikit keributan di area dari Lordnya, Flying Rina yang akan ditugaskan untuk mencari informasi. Sepertinya akan diriset karena konsil terlihat. Konsil KMI terlihat di mana Nicole akan mendapatkan, dan itu dia Panda! Target utama mereka atau pada following of damage seperti yang sudah saya sampaikan, langsung di-targeting. Shutdown Panda ini terjadi. Bermasukan dari tim Terror Queens. Mereka berhasil mendapatkan Panda tadi dengan pertukaran point kill yang tidak worth it. Pertukaran dengan 4 point kill yang dimiliki dari tim Terror Queens menandakan KMI Gladiator akan mendapatkan Lord dengan maksimal. Wow, Chikoshi ketahuan. Tapi sepertinya tidak akan berlebih lagi. 20%. Apa yang diinginkan ya dari Gaming Gladiators adalah ya udah di zoning aja, dan Arya bisa dapetin base turret harusnya. Dan lihat semuanya bertugas masing-masing. Ada yang screening Zoning. bawah, ada yang pukul tengah, ada yang pukul atas, ada yang Lord. Wow. Iya. Job desk yang begitu masing-masing dilakukan dengan begitu baik. Itulah kenapa kalau mereka, aku udah bilang Ku sama Pasha dan juga Irithel nggak nempel. Dapat damage kurangan, masih ada flicker. Iya. Kalau tadi 3-nya nempel atau 2-nya standby, itu damage-nya cukup. Sama terlalu komit gak sih tadi Flying Rina kan sampai flicker juga kan ke pandanya. Betul, karena bukan Hilang Rina yang punya tugas itu. Dia nggak bakal cukup. Karena nanti bisa aja possibility dari item terakhir kali ini adalah Wind of Nature. Nah, Hilang Rina di sana dengan goloknya nggak akan berasa. Iya, terus sampai akhirnya karena frontlinernya fokus untuk ngejar Panda di depan, belakangnya jadi kebuka Kebuka, dan tadi bebas. langsung targeting dari Nicolette menuju ke arah Rui. Cukup 2 aja kalau mau ke Panda, cukup 2. Oke, tapi sekarang Lord yang sudah ter-enhance udah akan langsung harusnya charge in dan menghancurkan satu buah base turret di arah top lane. High Crown Defender menuju ke arah seorang Chikoshi. White Shadow menancap di depan sana, Shadow kill terbagi menjadi 4 dari Wind of Nature yang terpop up membuat para pasukan dari tim Terror Queens ini masih bisa menyelamatkan diri mereka. Tapi KMI Gladiators dalam taraf gantian, Ashley berhasil menangkap satu, tapi lihat Winter Crown satu for this time untuk Rui. Tapi nampaknya mencoba untuk menghindari damage dari Sayuri, dan Nicolette is coming. Jangan lupakan damage yang terlalu besar dari Irithel juga harus diperhitungkan. Fokus pada base, kemudian apa terjadi? Tapi Venerate Strike tiba-tiba berhasil melakukan kill dan damage yang besar dari Panda berhasil menutup jalan marksman dari tim Terror Quest. Ini bencana. Fokus ke arah base, kemudian apa terjadi? Dan lihat di depan sana, mereka ke arah Sayuri, tapi nampaknya Shadow Kill berhasil mendapatkan 2 point kill. Almost is never enough. Fokus ke arah base, dan ini dia Gaming Gladiator bounce back dari